Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba ala rasulihil amin huda wa busyra lil mu'minin wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali bersama Arena Guruta Dr. Haji Umar Mansur yang insya Allah akan melanjutkan pengajian kitab kita An-Nukhba Al-Maradiyah fil Ahadits An-Nabawiyah yang insya Allah akan dilanjutkan pada Al-Fasl Salis fi Mujalasatil Ulama Ikramihim atau Khirihim, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ketiga. Oleh karenanya, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Guru Tak untuk melanjutkan kajiannya. Al-an, tafadhal ya Syekh. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhba Al-Mardiyah karya Andre Bruder Abdurrahman Al-Mu'talib rahimahullah ta'ala. Kita sekarang masuk pada pembahasan bab yang ke-6 atau pasal yang ke-6 tentang bagaimana kita bermajlis dengan ulama, bagaimana memuliakan ulama. Hadis yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu al-ilma. Pelajarilah ilmu, tuntutlah ilmu itu, kajilah ilmu itu. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata. Dan pelajarilah ilmu itu untuk apa? Mendapatkan jiwa yang tenang, hati yang tenang, wal waqar, kemudian punya wibawa, punya sifat yang penuh dengan wibawa, wa tawadhu, dan bersifat tawadhu lah, rendah diri lah. Liman ta'allamuna minhum, liman ta'allamuna minhum, kepada orang yang kamu belajar ilmu darinya. Ya, tawaduklah kepada gurumu. Rawahu At-Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau yang berjudul namanya Al-Mu'jam Al-Awsat. Imam At-Tabarani ini di antara ulama ahli hadis yang memiliki kitab yang banyak sekali bukunya, banyak sekali karangannya. Tapi karangannya yang paling terkenal itu Al-Mu'jam.
Mu'jam kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'jamnya ini terbagi 3. Ada namanya Mu'jam Al-Kabir, yang besar, yang sampai ke kita ini 30 juz. Dan itu masih ada lagi yang belum sampai kepada kita. Ada yang hilang, yang kabir. Ada juga Mu'jam Ausat, yang pertengahan, ini utuh sampai kepada kita. Ada namanya juga Mu'jam Saghir, yang kecil, ada 2 jilid. Ini diriwayatkan di Mu'jam Ausat. Diriwayatkan melalui jalur An-Abbad Ibn Katsir, dari seorang perawi namanya Abbad bin Katsir, an Abi Zinad, dari Abi Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Saya bahas sedikit sanadnya sedikit tentang derajatnya ini hadis. Dari Abu Hurairah sampai matanya sama. Hadis ini dari segi sanad riwayatnya lemah. Riwayat hadis ini lemah. Yang melemahkan ini Al-Imam Al-Haythami. Ada imam ulama ahli hadis namanya Al-Haythami. Punya kitab namanya Majma' Az-Zawaid. Majma' Az-Zawaid. Beliau di situ menghukumi hadis ini, mengatakan rawahu Tabarani fil Awsat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Wa fi Abbad Ibn Katsir. Sanadnya ada namanya perawi Abbad bin Katsir. Wa huwa matrukul hadis. Sedangkan Abbad ini dihukumi ulama sebagai orang yang ditolak, ditinggalkan hadis. Istilah matrukul hadis ini kalau dalam ilmu hadis berarti hadisnya sangat lemah. Hanya saja hadis ini diriwayatkan secara mauquf tadi dari Nabi. Hadisnya namanya, kalau hadis itu dari Nabi, namanya hadis marfu. Artinya hadis yang bersumber dari Nabi. Ada namanya hadis mauquf, hanya bersumber dari sahabat, hanya sebagai ucapan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini secara marfu dari Nabi lemah sanadnya, sangat lemah. Tapi ada riwayat mauquf dari Umar bin Khattab bahwa teks hadis ini sebenarnya adalah ucapan Umar bin Khattab. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, seorang ulama Syafi'i. Imam Baihaqi ini seorang ahli hadis, faqih. Dia ahli hadis, dia juga faqih. Banyak membela mazhab Syafi'i. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seluruh ulama yang bermazhab Syafi'i itu berutang budi kepada Imam Syafi'i. Karena ilmunya dari beliau. Kecuali Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi ini justru Imam Syafi'i berutang kepada Imam Baihaqi. Kenapa? Karena saking banyaknya jasa Imam Baihaqi itu membela mazhab Imam Syafi'i. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal ila As-Sunan Al-Kubra. Imam Baihaqi punya kitab namanya Sunan Kubra, kumpulan hadis yang besar. Ada kemudian dia karang lagi satu kitab pendahuluan, bagaimana caranya kita mengkaji atau memahami isi dari kitab tersebut. Namanya Al-Madkhal. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi di kitab Al-Madkhal ini dari Imran bin Muslim dari Umar bin Khattab. Ucapan dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamul ilma." Pelajarilah ilmu. Wa'allimuhun nas. Kemudian setelah mempelajari ilmu, ajarkan kepada orang lain. Setelah dia pelajari, dia mengajarkan kepada orang lain. Ilmunya bukan hanya untuk dirinya sendiri.
Karena kalau ilmunya untuk dia sendiri, maka dia tidak dikatakan ulama, tapi dikatakan ubad, ahli ibadah. Karena dia berilmu hanya untuk dirinya saja. Tapi ulama itu dia berilmu, kemudian dia ajarkan ilmunya untuk orang lain. Ta'allamu al-waqar. Pelajarilah bagaimana bersikap penuh dengan wibawa. Karena sikap berwibawa ini termasuk sifat seorang ulama. Nanti ada penjelasannya. As-sakinah. Ta'allamu al-waqar was-sakinah. Pelajarilah itu bagaimana menjadi orang yang berwibawa. Karena kalau ulama tidak berwibawa, kadang orang tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu. Dan orang terkadang tidak percaya dengan keilmuan seseorang kalau dia tidak memiliki wibawa. Dan memiliki sifat tenang. Tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh banyak gaya. Pokoknya dia memiliki sifat yang tenang dan berwibawa. Tapi sikap berwibawa ini jangan sampai menjadikan dia sombong. Makanya dilanjutkan mengatakan tawadau liman ta'allamtum min. Karena terkadang orang sudah tinggi ilmunya, tinggi derajatnya, sampai dia bertemu dengan gurunya mungkin yang mengajar, dia mengaji, dia masih seperti itu juga, tidak tinggi titelnya, tidak tinggi kedudukannya, dia sombong terhadap orang-orang yang pernah dahulu mengajarkan dia ilmu. Ini tidak betul. Makanya mengatakan tawadau liman ta'allamtum min. Jangan sampai sikap tenang berwibawanya ini mengantar dia kepada sikap angkuh. Itu tidak boleh. Merendahlah, bertawaduklah kepada orang yang mengajar kamu ilmu. Wala takunu jababiratan ulama'i. Wala takunu jababiratan ulama'i. Janganlah menjadi seorang ulama yang sombong, angkuh. Merasa dirinya paling benar. Atau merasa dirinya paling berilmu. Yang paling mengetahui pembahasan, mengetahui masalah, yang paling ahli di bidangnya. Sehingga merendahkan orang lain. Menganggap bahwa dirinya saja yang pantas untuk berbicara. Fala yaqumu ilmukum bijahlikum. Maka ilmumu tidak bermanfaat karena kebodohan. Ilmumu itu tidak akan bermanfaat karena kamu bodoh, karena menyombongkan. Karena ilmu itu tidak pantas untuk disombongkan. Semakin sombong seseorang itu, maka menunjukkan bahwa semakin jahil dia. Semakin orang itu merasa dirinya paling berilmu, maka itu tandanya bahwa dia orang yang paling bodoh. Makanya ilmu yang dia miliki itu membuat dia menjadi jahil karena sifat sombongnya tersebut. Jadi ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Baihaqi di sini mengatakan bahwa ini riwayat paling sahih. Jadi riwayat bahwa ucapan ini adalah ucapannya Umar bin Khattab itu lebih kuat daripada kalau dikatakan ucapan Nabi SAW. Ini pendapat Imam Al-Baihaqi. Katakan riwayat hadis Abu Hurairah kepada Nabi itu lemah, sedangkan yang kuat adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekarang bagaimana penjelasan hadis ini secara matan? Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, anjuran menuntut ilmu dan mengajarkannya. Yang kita sudah jelaskan di bab sebelumnya. Tentang keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan mengajarkan ilmu. Tidak perlu kita ulang. Yang kedua, keutamaan sifat tenang dan berwibawa. Bahwa orang yang memiliki sifat yang tenang, sikap yang hati-hati, tidak gegabah, tidak sembrono, dan senantiasa
penuh dengan kewibawaan, dia berbicara dengan penuh wibawa, dia berjalan dengan bawa, memiliki sikap yang berwibawa lah, sehingga dia dihormati oleh orang lain. Ini termasuk sifat yang mulia, terkhusus bagi seorang ulama, atau dia seorang pemimpin, atau dia seorang yang dijadikan panutan. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, pemilik mazhab atau yang pendiri mazhab Imam Malik, berkata, Imam Malik berkata, inna haqqan ala talibil ilm, sesungguhnya wajib, mesti bagi seorang penuntut ilmu, ayyakuna lahu waqarun, adanya dia memiliki wibawa. Wajib katanya penuntut ilmu, apalagi kalau dia ulama. Seorang penuntut ilmu harus berwibawa. Karena berwibawa, seorang penuntut ilmu yang berwibawa itu tanda bahwa dia menghormati ilmu yang dia pelajari. Jadi dia memiliki sifat wibawa bukan karena dirinya, tapi karena ilmu yang harus dia hormati. Ilmu itu harus dihormati. Bagaimana ilmu itu dihormati? Dengan berwibawa. Karena kalau seorang penuntut ilmu tidak berwibawa, maka orang tidak akan memuliakan ilmu yang dia miliki. Orang tidak akan menghargai ilmu yang dia miliki. Sehingga orang tersebut telah merendahkan ilmu itu. Karena masyarakat tidak mau mengambil ilmunya karena dia tidak berwibawa. Sehingga ilmu yang dia miliki itu rendah di sisi manusia. Tidak mau diterima. Kenapa? Karena tidak punya wibawa. Berarti orang penuntut ilmu ini atau ulama ini telah menghinakan ilmu yang dia miliki. Karena tidak memiliki wibawa. Wasakina, sikap tenang, tidak banyak bicara, tidak banyak. Ya, kalaupun berbicara, dia berbicara sesuatu yang bermanfaat. Tenang, dia tidak melakukan sesuatu yang bisa menurunkan wibawanya. Jadi memang berat jadi penuntut ilmu dan ulama. Terkadang perkara yang boleh bagi seorang ulama, sesuatu yang tidak boleh. Karena mungkin akan menghilangkan wibawanya. Atau dalam istilah ilmu hadis namanya muru'ah. Muru'ah. Ada perkara-perkara yang untuk orang awam sesuatu yang biasa saja, boleh. Tapi bagi orang-orang tertentu, seorang ustaz, seorang ulama, mungkin sesuatu yang tidak pantas. Apalagi dalam situasi. Terkadang muru'ah ini, wibawa ini, atau ketenangan ini, ya disesuaikanlah dengan kondisinya, dengan keadaannya, dengan tempatnya juga. Seperti kalau kita di sini, songkok itu. Jadi dia penuntut ilmu, sedang menuntut ilmu, kemudian dia tidak pakai songkok, itu hilang wibawanya. Bagi di sebagian daerah, kalau di tempat lain seperti di masjid mungkin biasa-biasa saja, orang tidak pakai songkok bukan sesuatu. Tapi mungkin di suatu tempat menganggap bahwa sholat menjadi imam pemimpin kemudian tidak pakai songkok itu menurunkan wibawa. Semuanya. Atau dia khutbah pakai celana panjang. Itu bisa jadi di masyarakat itu, di masjid itu mungkin menurunkan wibawa seorang khatib. Padahal khutbah pakai celana panjang tidak ada masalah selama tidak ketat memperlihatkan bentuk tubuhnya. Jadi wibawa ini disesuaikan, muru'ah ini disesuaikan dengan kondisi. Maksudnya dia membawakan pengajian pakai
baju kaos dalam lagi. Pakai baju kaos dalam bukan sesuatu yang aib. Boleh-boleh saja untuk orang awam atau di tempat di waktunya. Tapi ketika dalam majelis lail itu termasuk, bisa jadi termasuk pakaian yang menurunkan wibawa. Ya, pentingnya kita menjaga wibawa. Kemudian al-khasyah. Malik mengatakan inna haqqan ala talibil ilmi, mesti bagi seorang penuntut ilmu untuk memiliki sifat wibawa, sifat tenang. Kemudian khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara harus dia pikirkan apa yang dia mau bicarakan karena akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Apalagi dia ingin menjawab pertanyaan, ingin menyampaikan sesuatu ilmu, dia harus punya khusyuk. Dan sampai apa yang dia sampaikan hanya merusak, hanya membuat kekacauan, atau yang dia sampaikan menyimpan dari apa yang ditetapkan dalam syariat. Jangan hanya mengejar popularitas, jangan hanya mengejar materi, ketenaran. Harus punya rasa takut. Nah, kalau dia menuntut ilmu hanya materi, hanya ketenaran, dia mengeluarkan statement supaya viral atau melakukan sesuatu gerakan, perbuatan yang tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu atau bahkan ulama, itu bukan sesuatu yang terpuji. Kemudian mengatakan wa ayyakuna muttabi'an li athari man madha qablahu, dan hendaknya seorang penuntut ilmu mengikuti muttabi', mengikuti jejak ulama-ulama terdahulu. Jangan bikin gaya-gaya sendiri. Ikuti ulama-ulama terdahulu, karena ulama-ulama terdahulu itu sudah teruji keilmuannya, teruji keikhlasannya, kewaraannya, ketawaduannya. Maka kita mengikuti bagaimana akhlaknya mereka, bagaimana mereka berlaku, bersikap. Ikuti ilmunya. Kalau memang masalah-masalah yang sudah lama. Tapi kalau masalah baru, boleh dia berijtihad. Ini perkataan Imam Malik tentang pentingnya sifat wibawa, sifat tenang, sikap tawadhu dalam majelis ilmu. Tapi kalau di tempat-tempat istirahat, tempat-tempat memang dia berkumpul dengan keluarga, dia bermain dengan anaknya, itu bukan sesuatu yang menurunkan wibawa. Nabi SAW bercanda dengan anak kecil, itu tidak menurunkan wibawanya, karena ada likulli maqam maqal. Artinya dalam setiap keadaan ada pembahasannya, ada keadaannya. Seumpamanya dia pergi berlibur di pantai seumpamanya, tidak perlu dia menjaga wibawanya di situ, karena dia bukan datang untuk menyampaikan ilmu, dia datang untuk bersantai. Ini pakai baju santai, jangan pakai baju resmi lagi. Ini disesuaikanlah. Jadi, dan ini disesuaikan dengan keadaan lingkungan setempat. Mana perkara-perkara yang menjadi aib, menjadi yang bisa merendahkan kedudukan seorang penuntut ilmu atau seorang ulama, mana yang tidak. Ini disesuaikan tempat, keadaan, kondisi masing-masing. Kemudian yang ketiga, keutamaan sifat tawadu. Tawadhu, terkhusus tawadu kepada orang yang mengajarkan kita ilmu. Apakah di waktu kita masih belajar, kita masih belajar dengan dia, kita masih berguru kepadanya, maka harus memiliki sifat tawadu ini. Begitu pula kalau kita sudah keluar, sudah menuntut ilmu di tempat yang lain, kita sudah sukses,
kita sudah menjadi orang hebat, nah, itu lebih mesti lagi kita memiliki sifat tawadu. Setinggi-tingginya ilmu kita hormati guru-guru yang pernah mengajarkan kita, sekalipun hanya mengajarkan kita alif bata. Karena ilmu kita setinggi apapun tidak bisa kita dapatkan tanpa didikan mereka, ajaran mereka, nasihat mereka, doa mereka. Maka kita harus senantiasa tawadhu, rendah, jangan membanggakan diri kita di depan guru kita. Baik dari segi sikap, karena sudah tidak mau lagi salaman dengan gurunya yang dulu, tidak pernah lagi datang berkunjung, tidak mau datang bertamu, nanti dipanggil mau bertamu. Itu termasuk kesombongan. Dia lihat gurunya tidak disapa, tidak disalami, karena merasa dirinya berwibawa, mereka punya jabatan tinggi, tidak pantas untuk menyalami gurunya, mungkin orang biasa. Nah, ini bukan sifat yang baik. Ini tidak ada keberkahan pada ilmunya. Lupa dari mana dia lahir, lupa dari mana dia berasal, melupakan alma maternya. Biasanya juga ini juga masalah juga ini. Lupa terhadap alma maternya, tidak pernah lagi berkunjung ke alma maternya, termasuk kesombongan semua. Karena merasa tidak membutuhkan lagi tempat tersebut, tidak membutuhkan lagi alma maternya. Ini musibah. Mungkin karena dia sudah hebat, bahkan terkadang mendustakan. Dan saya bukan alumni situ. Mengatakan dia bukan guru saya. Padahal dia jelas-jelas pernah belajar sama dia. Ini bukan lagi tidak tawadu, tapi sudah ingkar ini namanya. Mengingkari nikmat, mengingkari pemberian orang lain. Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak bisa mensyukuri, tidak mensyukuri pemberian orang lain, apalagi ini ilmu, pemberian besar, maka itu sama saja dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dihikayatkan Imam Syafi'i itu memuliakan seorang pengembala. Seorang pengembala, dia muliakan. Ketika muridnya bertanya, bilang, kenapa kau muliakan orang tersebut? Dia seorang pengembala, kau imam. Imam Syafi'i mengatakan, saya pernah diajar oleh orang tersebut. Nah, apa yang diajarkan kamu orang seperti itu? Dan dia pernah ajar saya membedakan mana anjing betina, mana anjing jantan. Coba itu. Imam Syafi'i menghormati seorang pengembala karena mengajarkan itu saja. Anjing betina, azzakumullah, dengan anjing jantan. Apalagi kalau ya dia mengajarkan kita sholat, mengajarkan kita ilmu, mengajarkan. Nah, ini justru kita harus berterima kasih. Menghormatinya minimal. Tawadu di hadapannya. Jangan membanggakan ilmu di hadapannya. Jangan menyombongkan ilmu di hadapannya. Apalagi kalau sampai mencelanya, menghinanya, hanya mungkin karena perbedaan pendapat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam suatu hadis mengatakan, la tasubbu dik, la tasubbu adik. Jangan kamu mencaci maki ayam jantan. Nah, ini mungkin yang di kampung ini. Biasanya kalau subuh-subuh sudah berkokok ayam jantan, dia masih mau tidur, sudah berteriak itu ayam jantan, marah-marah. So, mengatakan, jangan kamu mencaci maki ayam jantan. Fa'innahu yukidhukum as-shalah. Karena ayam jantan itu membangunkan kamu sholat. Jadi alasan kenapa kita tidak boleh menyakiti ayam jantan, karena dia membangunkan sholat. Ini ayam kita harus hormati karena membangunkan sholat. Bagaimana dengan manusia yang mengajarkan kita sholat? Bahkan mengajarkan kita tentang Islam. Harus jauh lebih kita hormati.
Jangan kita mencacinya, menghinanya. Ini ketika selesai. Apalagi kalau kita masih berguru, lebih pantas lagi, lebih harus lagi. Apalagi ketika bertanya, jangan bertanya seolah-olah kita lebih pintar daripada guru kita. Seolah-olah kita lebih menguasai masalah itu daripada guru kita. Bertanya. Jawabannya apa yang dia jawab, terima. Mungkin kamu punya jawaban yang lain, jangan membantah. Sampaikan saja bahwa bagaimana pendapatnya kalau ada pendapat begini. Bagaimana tanggapannya dengan pendapat ini. Jangan mengatakan bahwa kalau saya tidak begitu pendapat saya. Menurut saya ini tidak benar. Jangan mengatasnamakan dirimu ketika ingin berdiskusi. Jangan mengatasnamakan bahwa itu adalah pemahamanmu, pemikiranmu, ucapanmu. Tidak. Bagaimana ada orang yang mengatakan begini, ada pendapat mengatakan saya tidak paham masalah ini. Tunjukkan bahwa kamu itu rendah di hadapannya. Kamu butuh ilmu dia. Jangan bertanya, jangan berdiskusi dengan guru. Sehingga nampak bahwa seolah-olah kita sejajar dengan dia. Nah, itu tidak termasuk sikap. Di antara hadis yang menunjukkan pentingnya ini sifat tawadhu. Hadisnya Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya." Rasulullah bersabda bahwasanya Allah mewahyukan kepadaku antawadhu. Nabi disuruh tawadhu. Nabi manusia paling mulia. Tidak ada yang paling mulia daripada Nabi. Tapi disuruh tawadhu. Boleh sombong. Sekalipun. Karena itu semakin tinggi derajatnya seorang itu seharusnya justru menambah dia semakin tawadhu. Inna Allah auha ilaihi an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Sampai seorang itu tidak membanggakan diri. Apa yang kita mau banggakan? Ilmu itu dari Allah. Allah yang kasih kita ilmu. Apa yang kita banggakan? Ketampananmu, kecantikanmu, itu pemberian Allah semua. Semua yang kita banggakan bukan karena kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang kasih. Kita dihormati karena Allah menutupi aib kita. Kalau Allah mau membongkar aib kita, kita akan menjadi orang paling hina. Jangan sampai kita menyombongkan diri kita pada seseorang, siapapun orangnya. Siapapun orangnya, kita tidak boleh menyombongkan diri. Sekalipun dia orang yang paling bodoh di dunia, kita tidak boleh menyombongkan diri kita di hadapannya. Karena Allah bisa saja membalikkan. Jangan menyombongkan ibadah kita. Kita rajin beribadah. Sekalipun di hadapan ahli maksiat. Jangan menyombongkan diri di hadapan ahli maksiat. Maka terkadang seperti seumpamanya ini. Jadi bulan-bulan awal-awal Zulhijjah ini. Kita dianjurkan berpuasa. Terkhusus di hari Arafah. Ketika kita berpuasa, ketika melihat orang tidak berpuasa, jangan merendahkan dia. Nah, ini tidak puasa. Jangan sampai ada kesombongan. Kita merasa diri kita lebih hebat karena berpuasa Arafah, lebih hebat daripada orang yang tidak berpuasa pada hari Arafah. Kenapa? Karena puasa Arafah hukumnya sunnah. Sedangkan sombong hukumnya haram. Jadi apa gunanya kita berpuasa sunnah sebenarnya kita hanya mengibatkan kita berbuat sombong. Makanya seorang ulama mengatakan, rubba ta'atin tudkhilu sahibaha an-nar. Bisa jadi ada satu amal ibadah, dia beribadah tapi menyebabkan ibadahnya itu menyebabkan dia masuk neraka. Dan bisa jadi rubba asin, rubba maksiatin yudkhilu sahibu al-jannah. Bisa jadi ada maksiat memasukkan seseorang ke surga. Bagaimana maksudnya itu? Artinya ada orang beribadah. Dia sholat, puasa, haji, bersedekah. Tapi puas ibadahnya itu menimbulkan rasa sombong di dalam hatinya. Merendahkan orang lain. Sehingga puasanya itu menyebabkan dia masuk
neraka. Bukan puasanya sebenarnya, tapi puasa yang dibarengi dengan sifat sombong. Dia beribadah melahirkan kesombongan sehingga ibadahnya itu menyebabkan dia masuk neraka. Dan bisa jadi orang melakukan maksiat, tapi maksiatnya itu membuat dia merasa hina di hadapan Allah. Dia merasa bahwa dirinya ini sadar bahwa dia itu pelaku maksiat. Dia selalu menyesali dirinya. Tapi dia lemah di hadapan hawa nafsunya. Dia tidak sanggup meninggalkan maksiat tersebut. Dan dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya ini justru memasukkan dia ke dalam surga. Karena tidak menyombongkan dirinya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya ini, dua orang bersaudara atau berteman di masa Bani Israel. Yang satu rajin beribadah, yang satu selalu bermaksiat. Yang rajin beribadah ini selalu menasihati tetangganya, temannya. Berhenti kok, tobat kok. Tinggalkan maksiat. Tapi tetangganya ini terus bermaksiat. Karena sering dinasihati. Yang pelaku maksiat mengatakan, da'ni wa sya'ni. Hal bu'aitha alayya raqiba. Biarkan saya urusan, tinggalkan saya. Kamu tidak diutus untuk pengawal saya. Karena ucapannya ini, yang ahli ibadah ini marah. Marah karena nasihatnya tidak diterima. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, la yaghfirukallah. Kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan dalam riwayat mengatakan, adkhalakallahu nar, kamu masuk neraka. Akhirnya Allah membangkitkan dua orang ini. Kemudian bertanya kepada ahli ibadah ini, dari mana kau tahu bahwa saya tidak ampuni dia? Siapa yang memberikan kamu izin untuk mengklaim, memvonis orang ini bahwa dia ahli neraka? Bahwa dia tidak saya ampuni. Kamu punya hak terhadap saya. Saya kasih kewenangan, tidak. Kamu yang mengatur saya, kata Allah. Bahwa ini yang harus diterima, doa tobatnya ini yang harus diampuni, ini yang harus tidak boleh diampuni, ini masuk surga. Dia membanggakan atau merasa punya wewenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'alla 'ala Allah. Akhirnya apa? Allah memerintahkan malaikat untuk membawa dia ke dalam api neraka. Sedangkan yang pelaku maksiat ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu. Ini menunjukkan bahayanya itu sifat takabur, sifat sombong terhadap orang yang lebih rendah daripada kita, baik dari segi ibadah ataupun dari segi ilmu. Wala yabghi ahadun ala ahad. Tidak boleh seseorang itu menyombongkan. Hendaklah kita tawadhu dan tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Dan sifat tawadhu ini jangan pernah menganggap bahwa ketika kita tawadhu berarti kita rendah. Tidak. Justru sebaliknya, kata Nabi SAW, ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu merendah karena Allah. Dia merendah di hadapan gurunya, merendah di hadapan orang lain. Karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajat. Jadi saya tekankan ini, karena Allah. Karena ada orang itu merendah, tapi sebenarnya ingin dipuji bahwa dia itu orang tawadhu. Ini bahaya juga ini. Istilahnya tawadhu'ul kadzdzabin. Tawadhu'nya pendusta. Jadi pura-pura mendusta, pura-pura tunduk-tunduk, tapi sebenarnya ingin dibanggakan. Ingin dipuji bahwa dia tawadhu. Hati-hati juga. Terkadang dia tawadhu ikhlas. Dia tawadhu ingin dipuji bahwa dia orang tawadhu. Bahaya. Jadi tawadhu memang karena mengharapkan ridha Allah. Karena memang kita ini tidak ada yang bisa kita banggakan. Jadi jangan tawadhu karena ingin dipuji bahwa dia, ya. Karena terkadang orang memuji kita, seumpamanya kita punya kelebihan, orang memuji kita. Kemudian orang yang dipuji ini merasa jangan
Padahal dalam hatinya senang dia dipuji. Di mulutnya dia mengatakan jangan puji saya, pasti dalam hatinya mau dipuji. Nah, ini bahaya. Karena tawadu ini amalan hati, bukan tawadu itu cium tangan, tunduk-tunduk. Bisa jadi dia cium tangan, tunduk-tunduk, tapi dalamnya mengatakan saya lebih pintar dari kamu. Nah, ini. Jadi tawadu itu bukan amalan zahir. Bisa jadi orang itu tawadu, tapi mungkin kita lihat dia biasa-biasa saja, tapi dia orangnya tawadu, karena tawadu ini dalam hati. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus ikhlas. Kemudian di antara pentingnya tawadu terhadap guru. Jadi tawadu ini kepada siapa saja. Tapi lebih khusus lagi seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Lebih khusus lagi kalau masih sementara belajar. Kenapa? Karena di antara yang menyebabkan seseorang itu dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tawadu. Ada seorang ulama, Abdullah ibn al-Mu'taz rahimahullah, mengatakan al-mutawadi'u fi talabil ilmi, al-mutawadi'u fi talabil ilmi, orang yang tawadu, orang yang merendah dari penuntut ilmu, aktsaruhum ilman, adalah orang yang paling banyak ilmu. Jadi semakin tawadu seseorang itu dalam menuntut ilmu, maka semakin banyak ilmu yang Allah berikan kepada dia. Kenapa bisa? Perumpamaannya, kata Abdullah ini al-Mu'taz, kama annal makan al-munkhafid aktsarul biqai ma'an. Sebagaimana tanah yang rendah itu, tanah yang lebih rendah, tempat yang lebih rendah lebih banyak menampung air daripada tanah yang tinggi. Jadi air mengalir ke bawah. Air tidak mengalir ke atas. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu turun kepada orang yang merendah. Tapi ketika dia sombong, merasa dirinya sudah pintar, merasa dirinya sudah hebat, tidak perlu lagi belajar sama ini, apa saya ikut sama ini, saya lebih tahu dia pergi. Dia tidak akan belajar dengan siapa-siapa, karena merasa dirinya sudah berilmu, sudah merasa dia sudah paling di atas, paling berilmu, sehingga tidak mau lagi dengarkan nasihatnya ini, tidak mau lagi mendengarkan kajiannya ini, tidak mau lagi membaca buku, tidak. Sudah merasa sudah selesai. Dia tidak akan pernah mau belajar. Tapi orang yang tawadu, merasa dirinya belum punya apa-apa, merasa ilmunya masih sedikit, dia selalu belajar kemana. Sekalipun dia mungkin sudah profesor, sudah dokter, tapi dia tetap belajar kepada siapapun. Dia tidak pernah merasa cukup dengan ilmunya, karena dia yakin untuk fawqa kulli dhi ilmin ali, di atasnya orang berilmu ada lagi ilmu ini luas. Bahkan semakin mendalam ilmunya seseorang, semakin meyakini bahwa dia jahil. Semakin banyak orang membaca, semakin banyak orang mendengar, mengkaji, dia akan merasa bahwa apa yang selama ini dia miliki tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya, sedikit. Sehingga dia terus belajar. Makanya semakin merendah seseorang, semakin merasa dirinya tidak memiliki apa-apa, itu akan mendorong dia untuk senantiasa berusaha menyempurnakan dirinya dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Tapi kalau merasa sudah pintar, mau apa lagi belajar? Sehingga tambah sedikit ilmu. Di ucapan ulama lain tentang pentingnya ini tawadu ini, perkataannya Mujahid rahimahullah, seorang tabi, mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Sama seperti ucapannya juga Yahya bin Abi Katsir, ma alima mustahyin wala mutakabbir. Tidak akan mau belajar orang yang pemalu. Malu dibilang bodoh. Bodoh terus nih. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau datang berguru, karena nanti dibilang tidak pintar, nanti dibilang bodoh, malu diejek, malu dihina. Padahal memang dia tidak punya ilmu, sehingga dia meninggalkan menuntut ilmu. Maka ini bukan sifat malu yang terpuji.
Nanti ada pembahasan nanti bab setelahnya ini, pasal yang ke-7, itu akan dibahas tentang sifat malu. Oh, sifat malu itu sifat yang mulia. Tapi kalau sifat malu menghalangi seseorang untuk mendapatkan yang lebih baik, termasuk menuntut ilmu, maka itu bukan sifat malu yang terpuji. Kemudian mutakabbir, orang yang sombong juga tidak akan mau belajar. Ada pepatah mengatakan atau syair mengatakan, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Kalma'u harbun lil makanil ali. Ilmu itu tidak senang memusuhi, menjauhi orang yang sombong. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu memusuhi pemuda yang merasa dirinya tinggi, merasa dirinya hebat. Kalma'i harbun lil makanil ali. Seperti air itu bertentangan dengan tempat yang tinggi. Jadi kalau kita semakin merendah kita di hadapan guru kita, semakin tawadu di hadapan guru kita, maka ilmu itu akan semakin banyak tercurahkan kepada kita. Tapi kalau kita merasa diri kita lebih pintar daripada guru kita, atau kita juga punya ilmu sama seperti guru kita, maka ilmu itu akan menjauh dari kita. Tidak ada keberkahan dalam ilmu. Kemudian di antara faedah juga yang bisa kita petik dari hadis ini, jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki. Tak boleh kita sombong. Jadi harus tawadu dan tidak boleh menyombongkan ilmu yang kita miliki. Karena sombong karena ilmu atau karena harta atau karena kecantikan atau karena kekuatan atau karena jabatan, semuanya menjadi penghalang seseorang itu masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah, sekecil apapun kesombongan di dalam. Akhirnya sahabat ada yang bertanya, Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasan. Ya Rasulullah, ada seseorang dia senang kalau dia pakai baju bagus. Dia senang kalau dia pakai setel bagus. Bagaimana ini? Apakah termasuk sombong ketika memakai? Mungkin dia pakai mobil mewah, pakaian yang bagus, rapi, bersih, rumahnya cantik, bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Kata Rasulullah, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, cantik. Suka yang indah-indah, yang cantik. Jadi ketika pakai pakaian yang bagus, bersih, rapi, sendalnya juga bagus, songkoknya rapi, penampilannya bagus, maka itu termasuk suatu kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi ukuran sombong seseorang, kata Rasulullah, mengatakan al-kibru, sombong yang sebenarnya itu yang dilarang itu batarul haq, ketika menolak kebenaran. Sudah dinasihati, salah itu, lebih tahu saya daripada kamu, apa tong ilmu itu kamu, baru tongko belajar kamu. Itu batarul haq wa ghamtin nas, satu paket itu, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Banyak-banyak orang menolak kebenaran karena merendahkan orang lain, karena merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih hebat, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Nah, ini termasuk kesombongan. Pakai mobil mewah tidak ada masalah kalau memang mampu. Yang penting bukan cicilan, yang penting bukan riba, yang penting bukan curian. Cicilan boleh, yang penting bukan
penipuan, apa saja yang haram. Yang penting dia dapatkan dengan cara yang halal. Ya, sesuai dengan isi kantongnya atau isi rekeningnya. Artinya memang dia mampu membeli itu. Dia beli mobil mahal, mobil mewah, tidak ada masalah. Yang penting apa? Jangan membanggakan diri terhadap orang lain. Kata ngapa tuh kau mobil jeleknya mobil. Rumah tidak apa-apa, rumah mega. Kalau memang itu. Bahkan Nabi menganggap bahwa rumah yang besar itu, rumah yang luas, termasuk sebab-sebab seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia daripada rumah sempit. Kalau memang mampu, kalau memang dia punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki Allah ini kita diperintahkan untuk dimanfaatkan. Dia beli helikopter, memang dia butuh helikopter. Dia punya uang untuk beli helikopter. Dia membutuhkan untuk pergi cepat, kemana cepat. Tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Berarti jangan banggakan, jangan merendahkan orang lain itu. Sedangkan orang yang membanggakan ilmunya, memamerkan ilmunya, itu tanda bahwa ilmunya itu tidak bermanfaat. Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilm," siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama. Dia menuntut ilmu hanya untuk berdebat dengan ulama. Ada masalah dia mau pamer ilmu. Dia mau menentang ulama, saya mau tantang ulama itu. Saya mau ajak dia berdebat. Ya, hanya untuk membanggakan diri. Liumari bisufa. Atau hanya untuk menyombongkan diri di hadapan orang-orang bodoh, orang-orang awam. Dia ceramah dengan materi yang tidak bisa ditangkap oleh orang. Supaya dibilang, wah orang hebat. Menganggap bahwa semakin tidak paham, semakin hebat. Ada orang begitu. Betul, hebatnya itu Ustaz itu. Hebatnya ceramahnya, hebat. Tinggi ilmu. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Masa semakin tidak dipaham, semakin hebat. Sehingga pakailah istilah-istilah sasi-sasi, minisme. Judulnya kayak judul seminar. Karena kalau judulnya judul yang biasa dianggap ilmu rendah ini. Harus ilmunya yang wah, yang judulnya itu kaget-kaget. Terus pakai istilah-istilah yang sulit orang paham dengan logika-logika yang bikin kening berkerut. Apa gunanya ceramah kalau orang tidak paham? Justru kita ceramah, kita menyampaikan ilmu supaya orang paham, bukan semakin tidak paham. Kita ceramah menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan, bukan menyampaikan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ini menunjukkan alamat bahwa dia ingin pamer saja keilmuannya. Sehingga judulnya, isinya juga tidak tahu apa dia bilang. Yang penting tampil beda, ini musibah. Ini menunjukkan bahwa dia hanya ingin memamerkan ilmunya di depan orang. Sampaikan apa yang dibutuhkan. Masalah tahara, masalah berwudu itu yang dibutuhkan. Bagaimana cara sholatnya bagus, bagaimana wudunya bagus, bagaimana supaya lebih rajin beribadah. Jangan masalah-masalah yang bukan banyak. Masalah-masalah yang bukan sesuatu yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Atau hanya menyampaikan ujaran kebencian. Isinya hanya caci maki, hinaan dengan orang lain atau kelompok lain. Apa gunanya? Supaya kita bilang kita ini hebat, bisa membantah pendapat itu. Ada masalah yang viral, itu dibahas. Terkadang pembahasannya yang viral-viral saja. Supaya dia juga viral. Tahu alasannya kenapa dia bahas masalah itu. Karena lagi viral. Jadi kalau dia lagi viral, dia lebih banyak orang yang menonton videonya. Bikinlah judul yang provokatif. Supaya banyak. Ini sudah salah niatnya itu. Dia menyampaikan ilmu hanya untuk mendapatkan jempol, mendapatkan uang dari YouTube, apa semua. Bukan untuk mendapatkan manfaat untuk orang lain. Ini hati-hati niatnya. Karena itu tidak akan ada. Yang Rasul mengatakan siapa yang menuntut ilmu hanya untuk membanggakan. Ada ulama berpendapat, oh dia mau bantai. Salah itu pendapatnya. Atau dia mau pamer di hadapan orang-orang awam.
Au yasrifa biwujuhan nas. Dia membuat statement, komentar, video supaya viral, supaya orang lihat, supaya dia terkenal. Wih, ada ustaz hebat ini, ada dokter, wih, canggih sekali pemikirannya. Tidak ada pemikiran baru semua. Pemikiran baru anu salah. Supaya apa? Supaya dia orang berilmu, supaya dibilang orang intelek. Apa kata Rasulullah? Adkhalahullahu nar. Allah memasukkan dia neraka. Kenapa? Karena menyampaikan ilmu, menuntut ilmu, bukan karena Allah. Hanya karena popularitas, hanya karena materi, hanya karena uang. Ini hati-hati. Sampai seharusnya ibadah itu kita mendapatkan karunia dari Allah, tapi hanya kita mengejar materi. Makanya ceramah apa adanya, terus selalu buat. Tidak usah selalu bikin konten yang aneh-aneh. Supaya apa? Viral. Supaya banyak yang jemput. Supaya banyak yang lihat. Banyak sukses. Apa itu istilahnya sukses itu? YouTube itu. Sampaikan ilmu apa adanya. Ada orang dengar, tidak ada orang dengar. Bukan urusan kita. Yang penting niat kita baik. Karena kalau niat kita baik, pasti Allah akan berikan keberkahan ilmu itu. Orang akan mengamalkannya. Tapi kalau niat kita salah, mungkin kita dapat pujian, mungkin kita dapat uang, mungkin kita dapat jabatan. Tapi di akhirat kita rugi. Makanya di sini Masruq Al-Ajda mengatakan, bihasbi mri'in minal ilmi an yakhsha. Sesuai dengan kadar ilmu seseorang itu adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin takut dia kepada Allah, maka semakin anda bahwa dia semakin besar ilmu, tinggi ilmu, dalam ilmu. Wa bihasbi miram dal jahli, dan sesuai dengan kadar kebodohan seseorang itu, ayya jiba bi ilmi. Dia bangga dengan ilmunya. Dia kagum dengan ilmunya, itu tanda bahwa dia itu jahil. Jadi semakin sombong seseorang, semakin seorang itu membanggakan ilmunya, memamerkan ilmunya, itu tanda bahwa ilmunya itu sedikit. Tong kosong nyari bunyinya istilah. Tapi semakin berisi, semakin berilmu, dia semakin tawadu, semakin takut kepada Allah. Dia tidak sembarang bicara. Dia pikirkan dulu apa yang mau dia bicarakan. Sedangkan orang mau sembarang dia bicara. Tidak ada remnya di sini, tidak ada kontrol. Oh, ini yang mau saya sampaikan ini bermanfaat atau tidak? Yang mau saya sampaikan ini bisa dipahami atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Oke, ada manfaatnya. Saya ikhlas atau tidak? Ketika saya sampaikan, ketika saya bicara ini, atas dasar keikhlasan atau karena Allah atau karena orang lain. Sehingga rasa takutnya ini membuat dia semakin tawadu, semakin merendah atau orang lain. Ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut hadis yang keempat tentang keutamaan menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa da'wat wal isyad. Tafadhal. Iya, Ustaz. Syukran. Terima kasih banyak atas pemaparan atas penjelasan hadis yang ketiga. Ada 3 poin di sini yang Ustaz sampaikan tadi, Gurta. Yang pertama as-sakinah, ketenangan. Yang kedua al-waqar, di bawah. Dan yang ketiga tawadhu. Tawadhu kepada guru lebih utamanya. Mungkin jika ada kesempatan bisa bertanya, Ustaz, ada waktu? Fadhal. Oh iya. Kami persilahkan kepada para hadirin yang ada pada majelis ini, jika ada hal yang ingin dipertanyakan kepada Guru Tak, kami persilahkan dengan media chat atau raise hand boleh untuk bertanya langsung kepada Guru Tak. Demikian pula kami mengapresiasi kepada para hadirin yang menyempatkan hadir pada kajian kita malam hari ini. Kami juga sangat bersyukur karena banyaknya hikmah yang dipaparkan oleh Guru tadi.
sambil menunggu respon dari para hadirin, kami ingin memulai untuk bertanya kepada Rena Guruta terkait sifat al-waqar oleh seorang alim atau ulama atau bahkan talibul ilm, dan tercelanya sifat sombong. Pertanyaannya, Tabe Guruta, bagaimana batas atau perbedaan sikap wibawa dengan sombong? Karena kadang dalam konteks tertentu atau situasi tertentu dalam keseharian kita, agak tipis bedanya antara sombong dengan wibawa. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi di sini disebutkan sakinah, waqar, tawadu. Waqar, tawadu menunjukkan bahwa wibawa ini tidak boleh bertentangan dengan tawadu. Dia tidak harus bergandengan. Dia berwibawa tapi tidak juga sombong. Saya sudah mengatakan tadi bahwa wibawa ini sesuai dengan keadaan. Artinya tidak ada aturan bakunya bahwa wibawa itu harus begini, harus begitu, tidak ada. Disesuaikan dengan kondisi. Seperti keumpamanya kalau dia ustaz, ya pakai pakaian ustaz. Yang wajar, artinya orang. Jadi kalau dia seumpamanya dia pejabat, ya dia pakai pakaian pejabatnya, tidak ada masalah. Artinya disesuaikan. Yang beda tipis dengan sombong ini. Makanya Nabi sudah kasih tadi batasannya sombong itu apa? Itu merendahkan orang lain. Jadi ketika dia berwibawa, kemudian ada unsur dalam hatinya merendahkan orang lain, ini sudah sombong, sudah bukan lagi tawadu. Makanya tawadu itu kita mengatakan tawadu itu dalam hati. Enggak? Begitu juga dengan kesombongan. Sombong itu mungkin tidak begini kayak dia pura-pura tawadu, tapi dalamnya ada kesombongan. Ya. Jadi wakar ini, wibawa ini penampilan. Bagaimana modelnya ya disesuaikan kondisi. Apakah duduknya sopan, berwibawa, ya, itu pun disesuaikan dengan kondisi. Ketika di majelis ilmu, gitu. Nah, seumpamanya dia menyampaikan ilmu sambil angkat kaki seumpamanya, atau dia menuntut ilmu sambil tidur atau sambil gerakan, artinya ada kriteria pandangan, apakah pandangan masyarakat atau pandangan tertentu, itu dilihat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Itu jadi kalau wibawa itu penampilan, dilihat dari penampilan, dan ini penampilan ukurannya mungkin bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat, waktu dengan waktu, kondisi beda-beda orangnya. Sedangkan tawadu dalam hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya. Jadi seumpamanya dia profesor, doktor seumpamanya, rektor apa, kemudian dia cium tangan guru mengajinya, apakah itu menurunkan wibawa? Tidak menurunkan wibawa. Justru semakin dia berwibawa ketika dia merendah. Jadi wibawa ini bukan berarti membanggakan diri, tidak. Terkadang orang dia merendah di depan gurunya, justru dia tambah wibawanya di sini. Jadi wibawa ini kriterianya fleksibel, artinya bukan dengan penampilan saja. Terkadang ukurannya bisa berbeda dari satu keadaan pada keadaan lain. Seperti Nabi SAW bercanda dengan anak kecil. Mahmud ibn Rabi'. Nabi menyemprotkan air di mukanya anak kecil Mahmud ibn Rabi'. Nabi bercanda dengan anak kecil, bermain-main dengan anak kecil. Apakah itu menurunkan wibawa? Tidak menurunkan wibawa. Jadi wibawa
Ini sesuatu yang luas, kriterianya luas, dan ini bisa kita ketahui dari lingkungan di mana kita berada. Oh, situasi ini saya harus bersikap seperti ini. Ya, orang menganggap ini aib, seumpamanya ini menganggap orang ini tidak pantas. Ini pemali-pemali atau sesuatu yang dianggap tidak pantas, itu namanya wibawa. Sedangkan rasa sombong, tawadu dalam hati. Kapan dikatakan sombong? Kalau dia merendahkan orang lain. Makanya Al-Fudail bin Iyad kalau tidak salah mengatakan, saya tidak melihat seseorang kecuali saya merasa bahwa dia lebih hebat daripada saya. Dia tidak melihat siapapun orang yang dia lihat, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih bagus, lebih hebat daripada orang tersebut. Kalau dia lebih tua katanya, kalau yang saya lihat itu lebih tua, maka saya mengatakan dia lebih dahulu banyak beribadah. Artinya umurnya yang lebih tua ini pasti lebih banyak ibadahnya daripada saya. Kalau dia melihat orang yang lebih muda, dia mengatakan dosanya lebih sedikit daripada saya. Karena saya sudah lebih lama berdosa daripada orang tersebut. Jadi kesombongan itu dalam hati, merendahkan orang lain, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Sedangkan wibawa ini pembahasannya luas, artinya keadaannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Allah taala alam. Syukran, Ustaz. Mungkin dari santri ada yang ingin pertanyakan kepada guru tak? Silahkan jika ada. Juga partisipan yang lain. Tapi guru tak mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum ada pertanyaan lain. Terkait dengan reaksi pada saat dipuji. Ada tadi contoh yang kadang terjadi di keseharian kita. Ya. Pertanyaannya, bagaimana sewajarnya reaksi seorang alim atau muslim saat dipuji? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pujian juga di sini. Pertama, kapan kita memuji, kapan tidak boleh memuji. Nabi SAW pernah mendengar seseorang memuji seseorang di depannya. Ada seorang laki-laki memuji orang lain. Maka Nabi mengatakan, kata ta'unuka sahibi. Kamu telah mematahkan, memutuskan leher saudaramu. Artinya pujiannya ini merusak saudaranya. Karena pujian tersebut membuat dia sombong atau bangga, membanggakan dirinya. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh. Jadi ketika kita ingin memuji, lihat orangnya. Apakah pujian kita ini akan membahayakan dia, maka jangan puji dia di depan umum. Nah, atau lihat, bisa puji dan lihat kondisinya. Kalau kita puji dia, dia tidak akan takabur, maka silakan puji. Jadi lihat kondisi ketika mau memuji seseorang. Kemudian kalau kita yang dipuji, ya, kalau memang dia puji kita seperti sesuatu yang wajar, maka kita ucapkan terima kasih. Jazakallahu khair. Ya. Ucapkan terima kasih saja. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tilka busyratun ajilah. Jadi pujian manusia kepada seseorang itu adalah berita gembira dari Allah yang disegerakan. Artinya ketika memang kita pantas mendapatkan pujian tersebut, orang senang dengan kita, kagum dengan kita, hormat dengan kita, dan memang kita pantas di sisi Allah, maka pujian manusia itu adalah tanda bahwa Allah senang dengan kita. Bahwa Allah mencintai kita. Kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada akhirat. Jadi ucapkan saya terima kasih atau diam saja. Yang penting ini tahan di sini untuk bersikap sombong. Tapi kalau kita dipuji kemudian mengatakan tidak, dia menolak pujiannya tapi dalam hatinya senang. Masalahnya dia dalam hati, kesombongan itu dalam hati. Bisa saja orang dipuji dia terima kasih, jazakallahu khair. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan terima kasih, dia berhenti memuji. Tapi kalau kita mengatakan tidak, dia puji lagi. Tidak, dia puji lagi. Jadi dia menolak dipuji supaya pujiannya itu diulang-ulang. Terus dipuji supaya. Seandainya dia bilang terima kasih atau dia diam, selesai, yang memuji akan diam. Ya. Jadi kita tidak mengharapkan pujian. Jangan pernah mengharapkan
pujian. Kalau pujian itu melebihi dari apa yang pantas bagi kita, terkadang pujiannya juga melebihi sekali. Maka kita bisa tahan, jangan puji, tidak boleh. Haram. Karena kita mengkhawatirkan diri kita. Dan sampai mungkin kita merasa aman, tapi ternyata kita pula dipikir-pikir, hebatnya tadi pujian. Ada bangga dalam hati kita, itu bahaya. Jadi, kalau memang kita merasa bahwa pujiannya itu membahayakan diri kita, tahan. Dan jangan puji seperti itu. Itu tidak boleh. Nabi melarang memuji yang bisa membahayakan. Tapi kalau tidak, ya diam saja. Ucapkan terima kasih. Selesai. Jadi sikap kita dalam memuji atau dan dipuji harus disesuaikan dengan kondisi. Dan tetap kesombongan itu di dalam hati. Apakah kita sombong atau tidak sombong itu dalam hati kita. Ini wallahu ta'ala a'lam. Ya, terima kasih banyak ya Ustaz. Begitu banyak hikmah dan faedah yang kita dapat pada malam hari ini. Semoga saja ini bisa tetap terpatri dalam diri kita dan diamalkan dalam keseharian kita. Untuk berkahnya kajian kita pada malam hari ini, kami mengharapkan kepada Guru Ta untuk memberkahi dengan doa. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tashkur wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih banyak atas kesempatannya Guru Ta pada malam hari ini. Demikian pula pada para hadirin atas partisipasinya. Kita menutup kajian kita. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.